Selamat pagi, hari ini kami akan membawakan mengenai teori geosentrik. Dibuat dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Yunus Prastia, PhD. Materi ini disusun oleh Lulu Palupi, Sani Adiwati, dan Wahyu Widayati. Pertama, saya akan mengulas mengenai apa itu teori geosentris. Geosentrisme atau disebut teori geosentrik, model geosentrik, dengan bahasa Inggrisnya adalah geocentric model atau geocentrism, Ptolemaic system, adalah istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Teori geosentris adalah teori yang menyatakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi, berdasarkan dari makna secara bahasa pun demikian. Kata geosentris berasal dari kata geo yang berarti bumi dan center yang berarti pusat. Teori ini menolak terhadap pendapat teori egosentris yang menyatakan bahwa manusialah yang menjadi pusat tata surya. Sejarah teori geosentri. Awal kemunculan teori ini dipelopori oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Aristoteles juga memberikan argumen yaitu ketika terjadi gerhana, terdapat bayang-bayang lengkung pada bulan yang disebabkan oleh posisi bumi. Sejarah teori geosentri. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani bernama Claudius Ptolemeus, hidup di tahun 100 sampai 178 Masehi. Teori geosentris menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Dengan kata lain, menurut teori geosentris, bumi merupakan pusat tata surya. Claudius Ptolemeus menjabarkan bahwa bumi berarti tengah dikelilingi 8 lingkaran yang membawa bulan, matahari, bintang-bintang, dan 5 planet yang diketahui saat itu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Geosentri pernah sukses. Suksesnya teori ini karena teori ini diperkuat oleh Hipparchus dengan model tata surya ciptaannya yang berhasilkan teori geosentris. Teori geosentris menggambarkan bahwa kedudukan benda langit dalam tata surya berpangkal di pusat bumi. Alam semesta geosentris ialah alam semesta model Ptolemeus yang mendudukan bumi sebagai pusat di alam semesta. Dan dari tokoh-tokoh gereja dan ahli astronomi yang mendukung paradigma geosentris pada masa itu. Pemikiran tentang gerak benda langit sudah dilakukan ratusan tahun lalu sebelum Masehi. Prosesnya dimulai sejak Anaximander membuat model geosentri pertama dengan mengungkapkan bahwa bumi itu datar, tidak bergerak, dan dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang-bintang yang terletak pada kulit-kulit bola. Kemudian, Pythagoras yang mengajarkan bahwa bola adalah bentuk geometri yang paling sempurna, membuat perubahan pada model sebelumnya dengan mengatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Tambahan mendetail juga diberikan oleh Exodus tentang gerak benda langit yang melingkar, sehingga membuat teori tersebut menjadi sukses di masyarakat dan bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Berakhirnya geosentris. Terjadinya penolakan teori tersebut karena telah terjadi banyak revolusi ilmiah untuk menjawab semua pertanyaan tentang alam semesta. Hal tersebut dapat dipelajari untuk menemukan model terbaru yang mendominasi. Model tersebut kemudian dapat menjelaskan pergerakan planet dan hubungannya dengan alam semesta yang lebih luas. Revolusi ilmiah tersebut adalah teori heliosentris yang dikenal sebagai revolusi Kopernikan yang menyatakan bahwa bumi dan planet mengelilingi matahari. Sehingga matahari yang menjadi pusat sistem tata surya, perkembangan selanjutnya, teori heliosentris akhirnya diperkuat oleh Newton sekaligus memperkuat ahli astronomi yang pro heliosentris. Dan akhirnya
Teori Kopernikus ini menjadi paradigma baru atau hasil pergeseran paradigma dari paradigma lama ke paradigma baru. Revolusi yang dilakukan Kopernikus ini merubah dan mengganti pandangan dunia dari geosentris ke heliosentris. Selanjutnya, saya akan sampaikan mengenai berakhirnya geosentris. Nicolaus Copernicus mendasari pengamatannya pada pergerakan planet-planet berdasarkan karakteristik teori geosentris untuk membantunya. Nicolaus Copernicus mulai mengembangkan teori ini dengan menjelaskan cara kerja alam semesta. Ia mengungkapkan bahwa gerakan planet dan bintang tersebut mengikuti alur seperti bola di atas bintang yang tetap dan lebih besar. Bintang tersebut adalah matahari. Teori ini berusaha menyangkal teori geosentris sebelumnya menggunakan soal matematika dan menggunakan dasar kajian ilmu astronomi modern. Sebenarnya, Nicolaus Copernicus bukanlah ilmuwan satu-satunya atau yang pertama mengungkapkan model heliosentris ini, di mana planet-planet berputar mengelilingi matahari. Sebelumnya ada filsuf Yunani yang bernama Aristarchus yang mengungkapkan bumi dan planet-planet itulah yang berputar dan mengelilingi matahari. Saat itu, Aristarchus hanya mengungkapkan hal tersebut sebagai hipotesis, belum dituangkan dalam karya tulis yang lebih lengkap dan rinci. Saat itu, pendapat Aristarchus juga tidak sejalan dengan pendapat Aristoteles, sehingga teori heliosentris dianggap tidak sesuai dibandingkan teori geosentris. Berkat dasar ilmiah yang Nicolaus Copernicus demonstrasikan adalah teori baru dan tepat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai pada teori geosentris. Karya Nicolaus Copernicus tersebut berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium atau tentang revolusi bulatan benda-benda langit. Kemunculan teori baru adalah menunjukkan perubahan persepsi tentang adanya dimensi baru yang akan mempengaruhi populasi. Saat itulah para astronom akan berbicara tentang pemecahan masalah matematika agar mengesampingkan teori geosentrisme. Namun mereka tidak bisa menyangkal bahwa teori yang diungkapkan Nicolaus Copernicus memberikan visi yang lengkap dan terperinci tentang cara kerja tata surya di alam semesta. Setelah itu, John Kepler memperluas konsep dari teori ini berdasarkan pendapat Nicolaus Copernicus. Teori ini semakin kuat dengan adanya penemuan teleskop Galileo Galilei, sehingga heliosentris bisa mematahkan teori geosentrisme yang dikemukakan Ptolemeus sebelumnya pada abad kedua sebelum Masehi.